Halo semua, balik lagi bareng gue VRHV. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Yueli yang mengorbankan dirinya untuk menjadi pusat perhatian istana surgawi demi ayahnya Xiaoyan ini, dan Xiaoyan pun tidak bisa menerima itu. Xiao Yueli, bagaimanapun juga aku adalah ayahmu. Kita harus menghadapinya bersama-sama, ucap dari Xiaoyan. Ayah, jika kamu dan aku bertarung bersama-sama, begitu Guan-er mengetahui bahwa ayah adalah reinkarnasi dewa jahat, maka itu akan menjadi benar-benar sangat merepotkan, ucap dari Xiao Yueli. Ucapan dari Xiao Yueli ini memang agak masuk akal. Percayalah pada putrimu ini ayah, aku juga masih bisa menghadapi musuh pada level seperti itu. Aku tahu ayah memiliki misi yang lebih berat lagi. Biarkan aku melindungi ayah sekali ini saja. Begitu aku dan yang lainnya sudah cukup kuat, aku pasti akan menemani ayah untuk membunuh musuh-musuh ayah di istana surgawi nanti, ucap dari Xiao Yueli. Aku memasukkan anakku sendiri ke dalam bahaya saat ini. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan itu terjadi, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, jika ayah benar-benar khawatir, ayah dapat mengamati pertarunganku di dalam kegelapan saja atau ayah bersembunyi. Jika aku terlihat akan kalah, ayah bisa langsung datang untuk membantuku, ucap dari Xiao Yueli. Nah, kalau begitu ayah setuju. Meskipun ayah tahu bahwa kamu sangatlah kuat, tetapi tetaplah aku adalah seorang ayah yang begitu mengkhawatirkan anaknya. Apalagi yang akan kamu hadapi adalah seseorang fighting god bintang 8 dari istana surgawi, ucap dari Xiaoyan. Perlu ayah tahu bahwa sebenarnya istana surgawi memang selalu musuh menjadi dunia bagian bawah. Jadi mau tidak mau aku memang harus melawan mereka, ucap dari Xiao Yueli. Memang seberapa yakin kamu akan bisa menang saat bertarung melawan Guan-er itu? Tanya dari Xiaoyan. Mungkin hanya sekitar 10% saja. Apa? 10%? Yueli, itu namanya kamu terlalu percaya diri. Dan sepertinya kamu ingin melakukan bunuh diri, ucap dari Xiaoyan. Ya mungkin, tetapi aku memang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bisa mengalahkannya kok, ucap dari Xiao Yueli lagi. Meskipun kamu mengatakan itu, aku tetap saja khawatir. Setelah ini, aku akan mengenakan jubah hitam agar aku tidak dikenali oleh mereka. Dan aku juga akan menggunakan tutup kepala. Oh ya, aku bisa bertarung denganmu saat aku melakukan itu bukan? Ucap dari Xiaoyan. Dia masih keras kepala. Xiao Yueli pun akhirnya harus berkompromi dan mengangguk saja. Ayah ini benar-benar terlalu khawatir kepadaku, ucap dari Xiao Yueli sambil cemberut. Yueli, ayahmu ini sangat peduli kepadamu. Janganlah marah, ucap dari Sun-er dengan sangat lembut. Ya tidak apa-apa, lagi pula soal Guan-er ini hanya tebakanku saja. Entah dia akan tahu atau tidak mengenai kematian orang-orang dari istana surgawi ini, atau mungkin dia tidak akan mengetahuinya. Tetapi kita harus pergi secepat mungkin dari sini. Masih ada waktu untuk sebelum gelombang binatang buas kedua itu dimulai. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kita berburu binatang buas kuno saja. Bagaimana? Ucap dari Xiao Yueli. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Sementara itu, di tempat lain ada sebuah istana yang sangat megah. Disinilah pemimpin tingkat tinggi Killing Heaven berada. Mereka semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas Killing Heaven. Di ujung aula istana itu ada seseorang dengan armor emas yang duduk dengan wajah yang pucat. Rambutnya berwarna merah tua dan matanya putih seperti tidak memiliki pupil. Dan orang ini adalah Guan-er yang dibicarakan oleh Xiao Yueli sebelumnya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab di Killing Heaven level kedua ini, perwakilan dari istana surgawi.
Pada saat ini ada sosok yang berlutut di depannya. Tubuhnya sedikit bergetaran dan ada keringat dingin yang keluar dari dahinya. Dia juga tidak berani menatap Guan yang sedang duduk di depannya. "Zotai, apa yang ingin kamu laporkan kepadaku?" tanya dari Guan. "Cao Ge telah mengancamku untuk memasukkannya ke dalam Killing Heaven level kedua. Tuan Guan, aku benar-benar tidak berdaya dan lemah. Dan bukanlah lawan dari Cao Ge. Jika aku menolak itu, Cao Ge pasti akan membunuhku," ucap dari Zotai. Tubuh Guan pun lalu bergerak sedikit ke arah depan dan lengannya berada di pahanya. "Jika para tetua Killing Heaven semuanya bertingkah sepertimu, bukankah itu akan menjadi kekacauan? Tahukah kamu apa akhir dari pelanggaranmu ini atau akibatnya seperti apa?" ucap dari Guan. "Aku tahu, jiwaku akan kukorbankan dan tubuhku akan disempurnakan menjadi boneka pembunuh, Guan Sang. Tetapi aku benar-benar terpaksa dan tidak berdaya waktu itu. Cao Ge menggunakan nama Istana Surgawi untuk menekanku. Tuan, tolong maafkanku kali ini saja," ucap dari Zotai. Guan lalu menyempitkan matanya dan menatap ke arah Zotai, kemudian menggosok alisnya. Sepertinya Guan memang tidak peduli dengan kematian Cao Ge dan yang lainnya. Meskipun para idiot itu bersalah, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah anggota Istana Surgawi. Cepat selidiki masalah ini secara menyeluruh. Cari tahu siapa yang membunuh Cao Ge dan bawa kepala orang-orang itu. Jika tidak, aku yang akan membalas atau menebas kepalamu itu, ucap dari Guan. Zotai langsung terguncang ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia segera menggenggam tangannya dan mengepalkan tinjunya lalu membungkuk di hadapan Guan. Jika mereka bisa membunuh Cao Ge dan yang lainnya, itu berarti bahwa kekuatan mereka tidaklah lemah. Kamu diizinkan untuk membawa 100 boneka pembunuh. Dan kamu dapat menggunakan kekuatan itu di dalam Killing Heaven level kedua. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka kamu yang akan mati, ucap dari Guan. Setelah itu, Guan pun memberikan isyarat kepada Zotai untuk segera keluar dari sana. Zotai pun akhirnya meninggalkan aula itu. Cao Ge adalah seseorang fighting god bintang 8 dengan fondasi sumber gas yang melebihi 100 juta. Tetapi mereka semua telah terbunuh. Pembunuh Cao Ge ini tampaknya tidak takut kepada Istana Surgawi. Namun, aku harus bisa mengalahkan mereka. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mati, gumam dari Zotai. Setelah melakukan persiapan yang cepat, Zotai pun segera memimpin 100 boneka pembunuh ke arah Killing Heaven level kedua. Zotai mengira Cao Ge akan dengan mulus membunuh targetnya. Namun akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Cao Ge lah yang akan terbunuh. Di dalam Killing Heaven level kedua ini, kelompok Xiaoyan masih berburu binatang buas. Setelah gerombolan binatang buas pertama menghilang, binatang buas kuno kelas kedua dan bahkan kelas ketiga pun mulai bermunculan. Banyak tim yang untuk sementara harus membentuk aliansi agar bisa menghadapi para binatang buas kuno ini. Namun beberapa tim yang tidak beruntung juga langsung dihancurkan oleh para binatang kuno ini yang sangat kuat. Dan jiwa mereka segera diambil oleh para binatang buas itu. Setelah mengumpulkan 10 jiwa manusia, binatang buas kuno itu dapat meninggalkan Killing Heaven level kedua dan berevolusi. Wah, di suatu tempat ada seekor Griffon, binatang mitologi bertubuh singa tetapi berkepala burung Raja Wali dan memiliki sayap. Dia pun binatang itu jatuh ke tanah. Saat ini Xiaoyan sudah terengah-engah sambil memegang pedang Bang Huang Huanzong di tangannya. Tetapi Xiao Yueli hanya menonton saja dan tidak membantu. Karena Xiaoyan perlu bertarung sebanyak mungkin. Jadi Xiaoyan dengan sengaja meminta Xiao Yueli untuk tidak mengambil tindakan atau ikut campur dalam pertarungannya. Jadi Xiaoyan dan yang lainnya terkecuali Xiao Yueli harus bekerja sama untuk bisa membunuh binatang buas kuno kelas kedua ini.
Meskipun kekuatan Xiaoyan sudah sampai ke tahap menengah fighting god bintang 6, dengan kekuatan Yaoyan, Xiaoyan pun memiliki hampir 50 juta sumber gas. Tetapi tetap saja tidak mudah untuk membunuh binatang buas kelas kedua ini. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil untuk membunuh binatang buas kuno kelas kedua ini. Ini sudah menjadi binatang buas kuno ketiga yang telah mereka bunuh kali ini. Xiaoyan telah memperoleh 2 kristal sumber gas 7 warna dan 1 kristal sumber gas 8 warna di tangannya. Tentu saja ada juga beberapa kristal gas yang jatuh lebih rendah tingkatannya. Xiaoyan memisahkan kristal sumber gas yang lebih rendah itu untuk diberikan kepada Jianzu dan juga Wu Zhen. Xiaoyan pun lalu beristirahat saat langit sudah mulai gelap. Gelombang binatang buas kedua ini akan segera datang, ucap dari Xiao Yueli. Yueli, sepertinya ayah perlu berlatih dulu. Tolong jaga ayah, ucap dari Xiaoyan. Dia langsung menggunakan kristal sumber gas di tangannya. Dan sumber gas yang agung pun segera menyelimuti Xiaoyan. Di Killing Heaven level kedua ini, pertarungan dan latihan memang terus terjadi seperti ini. Dan ini membuat peningkatan kekuatan Xiaoyan menjadi lebih cepat. Ketika kristal sumber gasnya sudah diserap, fondasi sumber gas Xiaoyan juga meroket lagi sebesar 500.000 dan menjadikan fondasi sumber gas Xiaoyan saat ini telah mencapai 8 juta. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia masih memegang kristal sumber gas 8 warna di telapak tangannya. Xiaoyan pun lalu menutup dan melanjutkan pelatihannya. Selama waktu kultivasi Xiaoyan ini, langit telah benar-benar redup. Setelah itu, bulan berwarna merah darah pun muncul. Kali ini warna bulan ini tampak lebih menakutkan daripada saat gelombang binatang buas yang pertama. Para binatang buas ini mulai berdatangan dan mereka terus mengaum sepanjang masa. Dadiduk, bebek, buar. Di lembah tempat Xiaoyan berada, batu-batu di seluruh lembah ini telah runtuh. Di bawah sinar bulan merah ada rubah roh bermata 4 yang menatap mereka sekarang. Ini adalah binatang buas kuno kelas keempat, ucap dari Xiao Yueli yang melihat itu. Jianzu dan juga Lazy keduanya melihat rubah roh bermata 4 ini, dan aura yang kuat pun meledak dari tubuh binatang buas itu. Kekuatan binatang buas kuno kelas keempat ini tidak dapat diragukan lagi sebanding dengan seseorang fighting god bintang 8. Dan dia memiliki fondasi sumber gas yang lebih dari 100 juta. Buar, tiba-tiba tubuh rubah roh bermata 4 itu pun berubah menjadi gumpalan asap ungu dan menghilang dari tempatnya. Dan dia langsung muncul di atas kepala Xiaoyan. Saat kemunculannya, ruangan pun langsung bergetar hebat. Pada saat ini, keempat matanya mengeluarkan 4 sinar api ungu yang menyapu ke arah semua orang. Sepertinya dia mau mengejutkan kita, ucap dari Xiao Yueli. Dia segera memegang sabit dewa kematiannya dan melambaikannya dengan sangat ganas. Setring! Sebuah cahaya hitam pun lalu meledak dengan sangat ganas dan bertabrakan dengan serangan rubah itu. Dan serangan rubah itu pun langsung hancur seketika. Melihat adegan ini, rubah roh bermata 4 pun berubah lagi menjadi asap ungu. Dan dengan cepat dia menghindar kemudian melarikan diri. Sepertinya binatang kelas 4 seperti ini memiliki pola pikir atau memiliki kecerdasan sendiri. Xiao Yueli sebenarnya bisa saja mengejarnya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Xiaoyan dan juga Sun Er yang sedang duduk bersila di belakangnya. Namun setelah tenang, ada raungan yang terdengar kembali. Ada singa gila berwarna ungu yang menerkam dari kegelapan. Sepasang telapak tangan raksasanya menghancurkan semuanya secara langsung. Singa gila ini juga binatang buas kuno kelas ketiga. Yueli menyerang binatang buas kuno kelas ketiga ini secara langsung. Dia lalu melambaikan sabit dewa kematiannya, dan cahaya hitam pun lalu menyapu ke arahnya. Meskipun binatang buas kuno ini sudahlah sangatlah kuat,
Tetapi di bawah serangan sabit Dewa Kematian Xiao Yueli, binatang ini menjadi sangatlah rentan. Tepat ketika Xiao Yueli mengambil tindakan untuk menangani singa gila ini, bayangan putih lainnya mulai muncul. Dan jelas bahwa bayangan putih dan singa itu akan menyerang secara bersama-sama. Baik Lazy dan juga Jiansu pun langsung melesat ketika mengetahui itu. Ternyata bayangan putih itu adalah Raja Harimau. Dua binatang buas kuno kelas ketiga yang setara dengan dua fighting god bintang 8 ini menyerang pada saat yang bersamaan. Binatang buas kuno biasanya jarang bergabung untuk bekerja sama untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi kedua binatang buas ini malah bekerja sama untuk menyerang tim Xiaoyan kali ini. Hus 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 hus, pring 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 pring, buar. Cakar raksasa pun lalu mendesing. Lazy langsung mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Tetapi sosok Lazy melesat langsung ke belakang dan terpental. Dan dia pun menghantam tanah dengan sangat keras setelah mencoba untuk menghalau serangan binatang buas itu. Sialan, kalau saja kekuatanku ini sudah pulih, aku pasti bisa mengalahkan binatang buas seperti itu dengan mudah, ucap dari Lazy. Saat Lazy dan juga Jiansu bertarung dengan Raja Harimau Putih, cahaya hitam milik Xiao Yueli pun lalu melesat dan cakar Raja Harimau Putih itu pun langsung diiris. Spring pang. Kedua binatang buas kuno itu pun seperti rubah bermata empat sebelumnya. Setelah mereka merasakan kekuatan dari Xiao Yueli, mereka langsung bersiap untuk melarikan diri. Tetapi kali ini Raja Harimau Putih tidak seberuntung rubah roh bermata empat. Xiao Yueli kembali menebaskan sabit Dewa Kematiannya dan cahaya hitam pun melesat ke udara. Jeritan Raja Harimau Putih ini langsung terhenti. Lalu semburan darah pun berhamburan di tengah-tengah tubuhnya yang besar. Kemudian tubuh yang besar dari Raja Harimau Putih itu benar-benar terpotong menjadi dua bagian. Lalu sebuah kristal sumber gas pun muncul dan Xiao Yueli langsung mengambilnya. Serangan Xiao Yueli ini benar-benar sangatlah kuat, ucap dari Jiansu. Binatang buas kuno yang sebanding dengan seseorang fighting god bintang 8 bisa dipotong menjadi dua bagian seperti selembar kertas saja di bawah serangan sabit Xiao Yueli. Mungkin sepertinya dia sudah mencapai tingkat immortality, ucap dari Jiansu. Entah sudah berapa banyak orang yang kehilangan nyawa dari gelombang binatang buas kedua ini. Sekarang tim-tim yang tersisa di sini telah menjadi mangsa. Padahal sebelumnya mereka lah yang menjadi pemburu para binatang buas. Namun sekarang keadaannya telah berbalik. Mereka yang menjadi mangsa para binatang buas. Sekarang mereka tidak lagi aktif untuk mencari binatang buas kuno karena lebih banyak tim yang memilih untuk menghindari mereka saja. Dan juga banyak tim yang memilih untuk bekerja sama kali ini. Munculnya para binatang buas kuno kelas keempat ini pasti akan mengarah ke kemunculan binatang buas kelas kelima. Setelah Raja Harimau Putih itu dibunuh oleh Xiao Yueli, tidak lama kemudian ada sosok manusia kurus yang muncul dengan telinga yang runcing dan mata yang besar. Pupil matanya berbentuk seperti berlian. Sable iblis listrik ungu, ucap dari Xiao Yueli saat melihat pria kurus itu. Dan ternyata itu adalah sebuah iblis. Xiaoyan akhirnya menghela napas lega dan tiba-tiba membuka matanya. Sepertinya dia sudah selesai melakukan pelatihannya. Meskipun dia berlatih dengan sangat tenang, Xiaoyan juga tahu bahwa sebenarnya ada pertempuran sengit yang telah terjadi di sekitarannya. Dia pun lalu berdiri tanpa ragu-ragu. Di puncak tebing, Sable iblis listrik ungu sedang berdiri dan memandangi ke arah tim Xiaoyan ini. Xiaoyan saat ini telah menyelesaikan kultivasinya, tetapi Sun Er masih melakukan kultivasi dan belum selesai. Jadi Xiao Yueli tidak pernah melangkah lebih jauh dari mereka. Sable iblis listrik ungu itu pun berubah menjadi sebuah petir berwarna ungu dan melesat dalam sekejap. Sping! Namun kecepatan itu masih bisa diimbangi oleh Xiao Yueli. Sable listrik ungu ini bukanlah binatang buas kuno biasa, tetapi binatang buas kuno kelas kelima yang mempunyai daya tarik tertentu. Binatang ini sangatlah cepat.
dan kekuatan serangannya juga cukup tinggi. Hanya sedikit tim saja yang bisa menghadapinya. Ini sudah ke-10 kalinya binatang ini memasuki Killing Heaven level kedua untuk berburu manusia. Binatang ini juga sepertinya sangat licik. Setelah membunuh banyak manusia atau orang, ia akan meninggalkan Killing Heaven level kedua ini. Dan ia memilih untuk segera pergi untuk berevolusi di luar sana. Binatang buas kelas kelima. Di dalam tubuhmu pasti mengandung kristal sumber gas 9 warna, bukan? Ucap dari Xiao Yueli. Binatang sable iblis listrik ungu ini sangat terkejut. Karena untuk pertama kalinya ada manusia di Killing Heaven level kedua yang bisa menahan serangannya, yaitu Xiao Yueli. Pada saat ini ada juga 2 kadal darah duri yang menukik ke arah Xiaoyan dan Xiao Yueli dari kiri dan kanan. Dan mereka segera memuntahkan racun dari mulutnya. Pring pring pring. Namun saat kedua cahaya hitam itu melesat, detik-detik berikutnya kedua kadal darah duri itu pun terpotong menjadi 2 bagian dalam sekejap. Memang 2 kadal darah duri ini adalah binatang buas kelas ketiga. Tentu saja Xiao Yueli bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Meskipun kekuatan gadis ini belum mencapai tingkat immortal, metode serangannya telah melangkah ke tingkat immortal. Teknik yang tampaknya sangat sederhana itu sebenarnya ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ucap dari Leiji ketika dia melihat serangan-serangan dari Xiao Yueli. Padahal Xiao Yueli hanya mengayun-ngayunkan sabitnya saja. Sepertinya serangan ini memang sangatlah simpel. Namun kekuatan serangan itu sudah setara dengan kekuatan serangan immortality. Karena Leiji pernah berada di tahap immortality, jadi kekuatan Xiao Yueli ini bisa dipahami olehnya. Mendengar itu, mata Jiansu pun sedikit menyempit dan memperhatikan serangan-serangan Xiao Yueli yang memang terlihat biasa-biasa saja tapi sangatlah fatal. Meskipun jenis senjatanya berbeda, tetapi senjata mereka memiliki efek yang sama. Dan jika dibandingkan dengan teknik Jiansu, metode serangan Xiao Yueli ini tampak lebih sederhana. Namun Jiansu tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yueli bisa melakukan itu. Xiao Yueli langsung memusnahkan kedua kadal darah duri itu. Selama periode ini, sable listrik ungu ini telah berubah menjadi petir ungu dan tersapu ke arah kejauhan. Namun tepat sebelum petir ungu dari sable listrik itu melarikan diri lebih jauh lagi, sebuah cahaya putih tiba-tiba berkedip dan energi di sekitarnya pun terasa seperti siang hari. Lalu sebuah pedang besar melesat dan mendarat di kepala binatang buas kuno yang telah berubah menjadi petir ungu itu. Buar. Pukulan Xiaoyan ini memang mengenainya. Tetapi pada saat berikutnya ada kekuatan mengejutkan yang melesat ke arah Xiaoyan. 3 tanda cakar listrik menyapu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tubuh Xiaoyan saat ini tidak bisa bergerak karena terkena serangan yang begitu kuat. Dan ini membuat sulit untuk melarikan diri dari serangan binatang buas itu. Buah, dengan suara ledakan yang begitu keras, sebuah asap hitam pun mengembun di depan Xiaoyan. Xiao Yueli yang sedang memegang sabitnya pun muncul tepat waktu di depan Xiaoyan. Dia lalu melambaikan sabitnya untuk memblokir serangan dari sable iblis listrik ungu itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.